Haleluya adik-adik Wonderful Kids yang ada di rumah. Haleluya. Kakak cantik banget nih. Apa kabarnya? Luar biasa Tuhan Yesus Baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Solo kemenangan iman. GKI. Dikasihi Tuhan. GKI. Mengasihi Tuhan. GKI. Bergerak maju. Go 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 go. GKI. Lebih dari pemenang. Haleluya. Shalom teman-teman. Ini saatnya kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari adik-adik yang ada di rumah, Mimi, Milo, dan Molly, kita siapkan hati kita. Kita bangkit berdiri, jangan lupa juga Alkitabnya ya. Sama-sama kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Hari ini Tuhan kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus untuk satu minggu yang luar biasa Kau berikan bagi kami. Sebentar kami akan memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan mendengar firman-Mu Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu. Syukur Tuhan, sama-sama kita berkata, Amin. Ayo bangkit berdiri teman-teman. Bangkit berdiri teman-teman. Menyembah Tuhan, kita siapkan hati dan jiwa kita, letakkan tangan kiri kita di dada, tangan kita ke atas, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku,
Yesus baik. Mari beri kemuliaan buat Yesus. Puji Tuhan. Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Kita sampai pada saat ini di pertemuan kita untuk Wonderful Kids, Sekolah Minggu Gereja Kemenangan Indonesia, awal minggu pertama bulan November. Dan hari ini kita bersyukur buat Tuhan karena sepanjang bulan Oktober Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Taruh tangan kirinya di dadanya. Angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Katakanlah demikian. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah melalui bulan Oktober. Kami sudah melalui bulan Saat ini Tuhan, Saat ini Tuhan. kami memasuki November. Kami memasuki November. Sebentar lagi Natal. Sebentar lagi Natal. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Kami mau dengar firman. Kami mau mendengarkan firman. Firman Tuhan Firman Tuhan. memberkati, Memberkati. membebaskan, Membebaskan. mengajari. Mengajari. Kami lebih cerdas, Kami lebih cerdas. lebih cinta Yesus. Lebih cinta Yesus. Ini hati kami yang percaya. Ini hati kami yang percaya. Ini telinga kami yang mendengar. Ini telinga kami yang mendengar. Ini mata kami yang memandang Ini mata kami yang memandang. kepada firman Tuhan. Kepada firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Nama Yesus. roh jahat, Roh jahat. iblis penipu, Iblis penipu. pergi kau. Pergi kau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Amin. Amin. Mari beri kemuliaan buat Yesus. Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Pak Guru sudah memberikan sama Wonderful Kid bahwasanya sekolah minggu Wonderful Kid harus menginjil. Katakan dulu, saya pemenang jiwa. Saya pemenang Oh, belum kedengaran, lebih kencang suaranya. Saya pemenang jiwa. Saya pemenang jiwa. Pak Guru, bagaimana saya bisa memenangkan jiwa nih buat Tuhan? Bagaimana saya ceritakan Yesus sama mereka hari ini? Ketika Wonderful Kid engkau mendengarkan firman Tuhan, Pak Guru percaya, Wonderful Kid engkau akan diberkati. Kalau minggu lalu Pak Guru bersaksi dengan seorang anak yang sakit di rumah sakit Bayangkara. Wonderful Kid, Pak Guru pergi beberapa hari yang lalu, dia sudah enggak ada di sana. Dia sudah sembuh. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Suatu kali ada seorang papa dengan anaknya yang kecil masih berumur 5 tahun. Mereka sedang menonton. Papa, lihat itu penjahatnya sudah tertangkap. Dia jahat betul. Memang sebaiknya dia dimasukkan penjara dan biar dia dihukum mati saja. Wah, papanya, kamu kenapa benci kali melihat penjahat itu? Iyalah papa, dia kan jahat, harus dibalas juga. Papanya dengan lemah lembut mengusap rambut anaknya. Anakku, dengarkan baik. Memang betul dia orang jahat. Memang betul dia sudah melakukan kejahatan. Tapi tahukah engkau bahwasanya Tuhan Yesus mau dia bertobat? Kok begitu papa? Anak ini bertanya dengan ingin tahunya. Karena memang Tuhan Yesus tidak mau satu orang pun binasa. Tuhan Yesus tidak mau satu orang pun ke neraka. Termasuk sama orang jahat itu. Betul. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus mencari orang yang hilang. Bukankah dia orang yang hilang? Kenapa enggak kita berdoa yuk, supaya penjahat itu, mungkin dia harus dipenjara. Tapi dia penjara, dia mau bertobat lalu terima Yesus. Iya ya Pak ya. Papa dan anaknya ini kemudian mereka berdoa kepada penjahat yang mereka tonton. Wonderful Kids yang dikasihi Tuhan. Dengarkan Pak Guru. Kadangkala kita juga demikian. Tidak ada orang yang suka melihat orang jahat. Tidak ada orang yang suka melihat orang yang sudah melukai orang lain.
Tapi tahukah engkau bahwasanya mereka butuh Yesus. Mereka butuh dengar cerita tentang Yesus. Mungkin di sekolahmu ada orang yang bandel. Ada orang yang kerjanya mengganggu. Ada orang yang kerjanya jahil, suka membuli. Lalu gak ada yang mau berteman sama dia. Semua orang membenci dia. Tapi anakku Wonderful Kid, dengarkan Pak Guru baik-baik. Dia butuh Yesus kok. Dan Yesus mengasihi dia. Alkitab katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dia. Sehingga dia mengaruniakan Yesus. Supaya kalau dia percaya, dia tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin kau mengatakan, Tuhan gak adil. Justru keadilan Tuhan. Tuhan mau dia selamat. Nah Wonderful Kid, di Alkitab ada loh. Satu cerita tentang Panglima Naaman. Tapi Pak Guru tidak cerita tentang Panglima Naaman. Pak Guru mau baca 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 3 saja. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya. Dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Pak Guru gak ceritakan Panglima Naaman hari ini. Tapi Pak Guru menceritakan bagaimana seorang gadis kecil, Alkitab berkata, dia tertawan. Artinya ketika Raja Panglima Naaman, Raja Aram itu, yang gagah perkasa itu, memenangkan pertempuran melawan Israel. Sehingga Israel kalah. Lalu dia membawa seorang anak kecil dari Israel. Bisakah engkau bayangkan? Kalau misalnya kita ini nih ditawan. Jauh dari papa dan mama. Jauh dari kakak, abang dan adik. Jauh dari teman-teman. Mungkin pun gak mengerti bahasanya. Bisa bayangin gak? Kalau engkau tinggal di rumah orang. Yang kau sendiri. Tidak kenal siapa dia. Dia adalah orang yang banyak membunuh. Itu loh pasukan Israel. Tentunya dalam hatinya ada kebencian, ada marah. Tapi dia enggak seperti itu. Suatu kali ketika Panglima Naaman sedang ganti baju. Mungkin dia sedang pulang dari tugas kerajaan. Lalu anak gadis ini mungkin disuruh bawa sesuatu. Lalu kelihatanlah, ini kalau di negara kami namanya kusta. Kalau kusta itu penyakit terkutuk. Dan itu harus diusir. Dari daerah kami tidak boleh kumpul. Mungkin gadis kecil Israel ini melihat seperti itu. Tapi perhatikan baik-baik. Gadis kecil ini dia tidak menyimpan dendam. Kita tidak tahu. Mungkin papa dan mamanya juga itu diselesaikan. Maksud Pak Guru dibunuh oleh Naaman. Kita gak tahu. Tapi yang pasti gadis kecil ini masuk dalam rumahnya Pak Naaman. Dan dia tertawan. Tertawan itu gak enak. Tidak bebas. Dia harus ikuti perintah, tidak boleh membantah. Mungkin Wonderful Kid kalau dipanggil mamanya, Peter, ayo bersihkan tempat tidurmu. Oh masih ngantuk mama, nantilah. Engkau bisa manja-manja. Tapi tertawan gak bisa seperti itu. Masa kecilnya menjadi sangat tertekan. Tapi kembali ketika dia lihat jatuh hatinya belas kasihan.
Ibu, seandainya bapak kan ibu pergi ke Israel, jumpa sama seorang nabi. Di Israel ada yang bisa sembuhkan. Wonderful kid. Dengarkan baik-baik. Dia kepingin itu Tuhan angkatnya, Panglima Naaman itu sembuh. Dia tidak mau itu Naaman itu mati karena kustanya. Dia tidak bisa bikin apa, hanya memberitahu saja. Wonderful kids yang dikasihi Tuhan. Dengarkan baik-baik. Engkau harus menginjil. Pak Guru harus menginjil. Kenapa Pak Guru katakan? Karena firman Tuhan 2 minggu lalu Pak Guru katakan engkau sudah mendapat surat. Apa itu? Dari Tuhan Yesus. Yesus katakan pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Dengarkan baik-baik Wonderful Kid. Pak Guru dan Wonderful Kid, kita semuanya harus menginjil. Katakan, saya pemenang jiwa. Saya pemenang jiwa. Lebih kencang lagi, saya pemenang jiwa. Saya pemenang jiwa. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu dia. Dengarkan baik. Engkau tidak bisa memenangkan jiwa kalau ada kebencian di sana. Engkau tidak bisa memenangkan jiwa kalau sakit hati di sana. Engkau tidak bisa memenangkan jiwa kalau ada kecewa di sana. Tapi Wonderful Kid, anak ini, dia ceritakan Nabi Elia, Nabi Elisa maksud Pak Guru, supaya Naaman pergi. Dan kalian tahu ceritanya bukan? Panglima Naaman pergi dan dia pulang dengan kesembuhan. Wonderful kids yang dikasihi Tuhan. Mungkin engkau lebih baik daripada teman yang jahat. Tapi Alkitab berkata bahwasanya sekalipun aku orang baik, aku membutuhkan Yesus bukan? Dia juga butuh Yesus. Sama-sama kita butuh Yesus. Mungkin engkau mengatakan, aku enggak berbuat jahat kayak dia, aku lebih mulia. Mungkin benar menurut engkau. Tapi ingatkah engkau firman Tuhan, bahwasanya semua orang telah berbuat dosa, dan Wonderful Kid engkau juga berbuat dosa, Pak Guru juga. Dan Alkitab katakan, telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Berarti kita juga enggak mulia toh. Sama dengan dia. Kita butuh Yesus. Jadi anak-anakku, mari ubah. Temanku butuh Yesus. Nah sekarang, maukah engkau mengubah? Sama seperti Yesus. Dia harus meninggalkan sorga. Dia melihat Wonderful Kid. Dia melihat Pak Guru. Sebab kalau Tuhan Yesus tidak mengosongkan dirinya untuk menjadi sama seperti manusia, seperti Wonderful Kid, maka Tuhan Yesus tidak bisa menyelamatkan manusia. Dan manusia tidak bisa diselamatkan. Yesus harus jadi manusia. Kalaupun Yesus, dia merendahkan dirinya. Tidakkah sepantasnya kita juga merendahkan diri supaya teman kita diselamatkan, supaya Opung, Bolang, siapa lagi, Mama, Papa, famili kita, yang lainnya. Kita mau merendahkan hati, ceritakan Yesus. Kalau engkau diselamatkan, yang lain juga. Taruh tangan kirimu di dadamu. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Dengarkan Pak Gurumu baik. Ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau disakiti, kau butuh Yesus. Mereka juga butuh Yesus. Tapi bagaimana teman yang jahat
famili yang jahat. Mereka tahu cerita tentang Yesus. Kalau kamu gak cerita, bagaimana kamu gak cerita kalau kamu gak pergi? Pergilah, ceritakan Yesus sama mereka. Taruh tangan kiri di dada. Angkat tangan kanannya tinggi-tinggi, katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni aku. ampuni aku. Kalau selama ini Kalau selama ini saya membenci Saya benci orang-orang yang jahat. orang-orang yang jahat. jahat, Tapi Tuhan, Tapi Tuhan, gadis kecil gadis kecil yang tertawan yang tertawa dari Israel itu, yang di Israel itu, dia tidak benci Pak Naaman. dia tidak benci Pak. Malah dia beritahu Bahkan dia beritahu supaya Bapak Naaman supaya Bapak Naaman menjumpai seorang nabi menjumpai seorang di nabi Israel. di Israel. Dan Naaman sembuh. Dan Naaman sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. kasih Saat ini saat ini pakailah aku Pakailah aku jadi berkat jadi buat teman-temanku buat teman-temanku yang belum percaya Yesus. belum percaya Yesus. Tuhan Yesus, aku buka hatiku. buka hati, Aku undang Yesus. Undang Yesus. Masuklah, masuk tinggallah dalam hatiku. Saya mau jadi pemenang jiwa Saya mau jadi pemenang dalam nama Yesus. Syukur Tuhan. syukur Tuhan. Amin. Wonderful Kid, engkau yang mau jadi pemenang jiwa, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat jadi pemenang jiwa. Haleluya adik-adik Wonderful Kids. Ini saatnya kita ayat hafalan. 1, 2, 3. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ya adik-adik, 1, 2, 3. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yeay! Wonderful kids. I am wonderful. You are wonderful. We are wonderful. Yeay! Teman-teman. Iya, Muli tumben dia ya jadi orang kalem. Milo kan pintar. Tadi firman Tuhan tadi aku lupa. Ingatkan coba, apa tadi dibilang Bapak Guru? Enggak ada yang ingat kalian. Milo lah lebih tahu. Milo. Mimi. Milo lo, mulai ini macam mana lah? Ya udah apa Milo? Ya maaf.
Apa? Jadi Pak Guru menyampaikan agar kita tidak membenci kepada orang yang jahat. Iya itu. Oh itu. Padahal tadi aku baru marah-marah sama temanku yang jahat loh. Nggak boleh gitu Molly, tetapi kita harus mengasihinya. Oh, oke. Dan kita juga harus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Bener itu. Tanpa memilih sekalipun orang itu sudah jahat kepada kita. Wah, pintar Mimi Milo. Bangga punya teman Mimi. Iya. Milo. Tuhan Yesus baik ya. Iya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih juga buat Bapak Guru buat firman-Nya. Oke deh teman-teman. Gimana adik-adik yang di rumah? Luar biasa nggak pujian penyembahan kita? Luar biasa dong Kak, luar biasa. Gimana kalau firman Tuhannya? Sangat luar biasa dong Kak. Oke, terakhir sebelum kita selesai ibadah ini, kakak ingin memberikan stiker hadiah. Hadiahnya apa ya? Stiker hadiahnya adalah stiker apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Gak tau lah kalau kakak nggak kasih Stiker tahu. Stiker apa? Hitung dong Kak. bintang. Wow. Bintang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yeay. Oke, karena semuanya sudah luar biasa dan adik-adik juga di rumah sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa, bahkan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ini saatnya kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari semua teman-teman agak jadi Wonderful Kids yang ada di rumah, bahkan Mimi, Milo dan Molly, kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami sudah selesai Tuhan beribadah Tuhan, kami sudah selesai menyembah, meninggikan nama-Mu, bahkan memuji Engkau, bahkan firman-Mu yang luar biasa yang Engkau sampaikan kepada kami, yang disampaikan Bapak Guru kepada kami Bapak. Bapak sebentar Tuhan menyelesaikan ibadah kami, ibadah online kami ini. Kau yang memberkati kami semua Tuhan, adik-adik Wonderful Kids selama 1 minggu ini. Dan kami percaya apapun yang dikerjakan adik-adik Wonderful Kids selama 1 minggu ini, baik itu di sekolah, di rumah, bahkan dimanapun mereka berada, Kau yang melindungi, Kau yang menjagai. Terima kasih bahkan Tuhan, orang tua adik-adik Wonderful Kids Kau pakai dengan luar biasa Bapa, sehingga Tuhan mencukupkan, sehingga Kau mencukupkan Tuhan biaya-biaya Tuhan kami Bapa, anak-anaknya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, sama-sama kita katakan Amin. Jangan lupa apa? Jangan lupa like. Oh iya like. Komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Tuhan Yesus Dadah. memberkati. Tuhan Yesus memberkati.